Halo warga intelektual sekalian. Menurut saya negara kita itu terlalu tidak peduli dengan kejadian yang ada di negeri ya. Ya, saya perhatikan ya, negara kita tidak peduli banget. Dan menurut saya ini sangat-sangat di luar nurul ya. Dan ini menurut saya kejahatan. Kalau saya perhatikan ya, Konoha itu nggak peduli dengan kejahatan agama yang terjadi di negeri ya. Wow, luar biasa. Padahal bayangkan, jumlah korban yang ada di negeri ini melebihi jumlah korban yang ada di Gaza. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa warga Konoha itu lebih peduli yang namanya dengan warga Gaza daripada warga Nigeria? Padahal ya mereka mengatakan kita peduli dengan Gaza itu karena kemanusiaan. Karena kemanusiaan atau karena seiman? Menurut kalian gimana? Kita membela Gaza itu atas dasar kemanusiaan atau atas dasar seiman atau seagama? Kalau kita membela yang namanya kemanusiaan, kenapa kita tidak membantu yang namanya Nigeria? Kenapa? Apakah karena tidak seiman gitu? Apakah karena beda iman gitu? Apakah karena minoritas gitu, nggak usah dibantu gitu? Kenapa pemerintah Konoha itu menutup mata ya, pura-pura diam gitu ya, pura-pura nggak tahu ya? Kenapa? Kenapa nggak pernah bantu? Apa alasannya? Apakah karena pemerintah Konoha itu lebih memilih yang namanya mementingkan kepentingan daripada mayoritas? Apakah ini akan mempengaruhi ya perpecahan yang ada di Konoha? Jadi menurut saya pribadi ini akan menjadi perpecahan. Kenapa? Karena ya mudah-mudahan jangan terjadi ya. Dan ini juga hanya di Konoha ya. Mudah-mudahan jangan terjadi. Kenapa? Karena minoritas akan cemburu dengan mayoritas. Kenapa hanya umat daripada mayoritas yang dibantu, sementara umat daripada minoritas nggak dibantu? Kenapa? Mereka lebih mementingkan yang namanya seiman daripada kemanusiaan. Jadi seolah-olah kalau saya perhatikan di Konoha itu ya, seiman itu lebih tinggi daripada kemanusiaan. Padahal ya, kemanusiaan itu harus lebih tinggi daripada seiman. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kenapa warga Konoha itu lebih mementingkan yang namanya seiman daripada kemanusiaan? Apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama? Apakah ini dipengaruhi oleh pemuka agama? Apakah dipengaruhi oleh ayat kitab suci? Sangat menarik untuk kita bahas ya. Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu ya, permasalahan yang ada di negeri ini, kekerasan agama yang ada di negeri ini, semua terjadi karena apa? Apa pengaruhnya? Ada berbagai pengaruh ya. Salah satu contoh misalnya, pengaruh karena sumber daya. Ini juga mempengaruhi. Ada banyak faktor ya, tapi ya sumber daya manusia juga berpengaruh, kemudian sumber daya alam juga berpengaruh ya. Nah, yang jadi pertanyaan, sumber daya alam seperti apa yang mempengaruhi kenapa mereka kotok-kotokan gitu antara umat Kristen dengan umat Islam yang ada di negeri ya. Kenapa mereka sampai kotok-kotokan? Sumber daya alam seperti apa yang mereka rebutkan? Kemudian, apakah ini dipengaruhi oleh ajaran agama gitu? Apakah ini dipengaruhi oleh kitab suci gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh ini dipengaruhi oleh ajaran agama seperti apa? Apakah ada ajaran agama mengajarkan untuk memusuhi agama lain? Kalau ada agama mengajarkan memusuhi agama lain, sentimen terhadap agama lain, mengajarkan ya untuk membenci agama lain, apakah itu layak disebut agama atau tidak? Jadi saya mengajak yang nonton video ini untuk berpikir kritis ya. Saya tidak memberikan kesimpulan ya. Di video ini saya hanya mengurai gitu ya, mengurai pola pikir kita biar kita berpikir rasional atau berpikir logis ya. Kemudian ya, permasalahan yang ada di negeri ini sebenarnya ada faktor dari anti barat. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ya? Kalau saya perhatikan ya, nggak semuanya tapi ya. Kalau saya perhatikan umat daripada agama mayoritas di Konoha itu, mereka selalu anti yang namanya barat. Apa yang mempengaruhi? Kenapa warga Konoha itu anti banget terhadap barat? Ya, teknologi barat, kemudian pola pikir barat, sekularisme, ya, dan lain sebagainya. Produk-produk barat itu kan selalu dianggap negatif oleh warga Konoha. Apa yang paling mempengaruhi? Kenapa bisa seperti itu? Jadi di video sebelumnya saya sudah bahas sebenarnya ya masalah Nigeria ini. Cuman banyak teman-teman yang nonton video ini bahas kembali gitu ya tentang
kasus Nigeria ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Di video ini lebih lengkap ya daripada video sebelumnya. Di sini saya akan mengupas dari sudut pandang yang paling rasional. Saya tidak berpihak di sini ya. Mohon maaf ya bagi teman-teman Muslim atau teman-teman Kristen, saya tidak berpihak pada agama apapun ya. Saya melihat masalah ini dari sudut pandang yang netral, dari sudut pandang yang rasional, dari sudut pandang yang jujur. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, saya itu sangat susah ya menjelaskan hal ini terhadap umat muslim yang ada di Konoha ya. Dan sangat susah membuka pikiran mereka gitu ya. Kalau saya mengatakan seperti ini, maka saya akan dikata-katain saya pro barat gitu ya, saya anti agama mayoritas di Konoha dan lain sebagainya. Jadi mereka itu tidak bisa berpikir rasional. Jadi di antara sahabat yang nonton video ini ya, mohonlah ya, mari kita berpikir rasional, berpikir netral gitu. Jadi warga Konoha itu atau umat muslim yang ada di Konoha itu, mereka tidak bisa menerima kenyataan yang sangat pahit. Apa itu? Penjajahan itu pasti ada kalau ada yang namanya kebodohan. Saya ulang sekali lagi ya. Penjajahan itu pasti akan ada kalau ada yang namanya kebodohan. Justru karena ada orang bodoh, maka mereka dijajah. Jadi penjajahan itu tidak akan bisa hilang, guys, selagi ada yang namanya kebodohan, ya. Sekali lagi saya katakan, kebodohan itu ya akan dieksploitasi oleh yang namanya penjajahan. Jadi kalau ada kebodohan, pasti ada yang namanya penjajahan. Zaman dulu kan menggunakan yang namanya senjata untuk menjajah ya. Tapi zaman sekarang tidak menggunakan senjata. Zaman sekarang menggunakan apa? Ekonomi, ya bisa menggunakan ideologi, kemudian bisa menggunakan budaya, tradisi, culture, mengubah pola pikir, menggunakan media dan lain sebagainya. Itu bedanya. Tetap kita tidak dijajah, tapi ya zaman dulu menggunakan senjata, sekarang menggunakan yang namanya secara halus gitu ya, kita dijajah. Jadi ini yang susah diterima oleh kaum muslim yang ada di Konoha. Ini juga yang terjadi di Nigeria. Kenapa orang-orang Nigeria, umat muslim yang ada di Nigeria ini, ya, ini ada korelasinya ya. Penjajahan ini, pengertian daripada penjajahan ini ada pada ya pola pikir umat muslim yang ada di Nigeria. Kenapa orang Nigeria ini konflik dengan umat Kristen yang ada di Nigeria? Kenapa mereka konflik? Karena umat muslim yang ada di Nigeria ini, mereka anti barat. Jadi mereka berpikir bahwa umat Kristen yang ada di Nigeria ini adalah pro barat. Kenapa umat muslim itu anti barat? Apa alasannya? Karena mereka berpikir bahwa orang-orang barat itu adalah penjajah. Dari situ tuh ya akar permasalahannya. Ya umat muslim yang ada di Nigeria berpikir bahwa umat Kristen yang ada di Nigeria itu adalah pro barat. Karena mereka beragama mayoritas Kristen. Sehingga mereka apa? Mereka gontok-gontokan, ribut satu sama lain ya. Ya. Mereka nggak pernah damai ya. Mereka satu sama lain selalu menjelekkannya, terutama kaum muslimin yang ada di negeri. Mereka mengatakan, oh umat Kristen itu ya, mereka itu menganut yang namanya agama penjajah, agama Kristen ya sering dicitrakan sebagai agama penjajah. Tapi kalau kita fair-fairannya, dan ini sangat penting ya, ini sangat penting bagi kita kaum intelektual. Dan ini juga saya sering mengulang-ulang, tapi sangat susah diterima oleh kaum muslimin yang ada di Konoha. Apa itu? Mereka mengata-ngatain bahwa Belanda penjajah ya, kemudian Amerika penjajah ya, kemudian negara-negara barat itu penjajah dan sebagainya. Karena apa? Karena Irak konon katanya dijajah sama Amerika ya. Kemudian Inggris juga menjajah atau Prancis juga menjajah yang namanya Timur Tengah ya. Kemudian Amerika pro terhadap Israel sehingga apa? Sehingga mereka tidak suka ya Israel konon katanya menjajah yang namanya Gaza ya. Jadi itulah alasan kenapa mereka itu anti terhadap barat. Anti terhadap barat. Pokoknya yang dari barat itu ditolak semuanya. Ditolak oleh kaum muslim yang ada di negeri ya. Bahkan di Konoha juga seperti itu kalau saya perhatikan. Warga Konoha itu kan sering ngata-ngatain bahwa Kristen itu agama penjajah dan sebagainya. Tapi kalau kita fair-fairan ya, kalau kita boleh jujur ya, cuman ini ya susah diterima oleh warga muslim yang ada di Konoha. Mereka susah jujur ya. Kalau boleh jujur ya, Ottoman, Turki Utsmani itu punya jajahan, guys. Dari Afrika sampai ke Eropa. Mereka dulu punya jajahan. Tunisia.
ya Balkan dan lain sebagainya. Ada banyak jajahannya dari Afrika sampai ke Eropa. Mereka juga menjajah zaman dulu, kalau boleh fair-fairan ya. Cuman ya umat muslim nggak pernah mengakui ini. Ottoman kan punya jajahan. Turki Utsmani kan punya jajahan. Tapi mereka susah mengaku ini. Ya, jadi makanya saya katakan di awal, penjajahan itu akan selalu ada kalau ada yang namanya kebodohan. Kenapa zaman dulu orang-orang Barat itu dijajah oleh kaum muslimin dari Turki Utsmani gitu, dari Ottoman? Karena orang-orang Barat saya itu bodoh. Itu intinya. Tapi kaum muslimin tidak mengerti hal ini. Kenapa orang-orang Irak zaman dulu itu diinvasi oleh Amerika? Karena orang-orang Irak bodoh, mereka mau dipecah belah. Kenapa Timur Tengah dulu dijajah oleh Eropa, oleh Prancis, Inggris dan sebagainya? Karena orang Timur Tengah ini bodoh, kaum muslimin bodoh. Kenapa Belanda menjajah kita? Karena kita bodoh. Bagaimana cara mereka menjajah? Ya kita dipanas-panasin satu sama lainnya, antara kerajaan A, kerajaan B dipanas-panasin ya. Kerajaan dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera dipanas-panasin ya. Kemudian kerajaan Bali dengan kerajaan Jawa dipanas-panasin, kerajaan Kalimantan dipanas-panasin, semua diadu domba sehingga terjadi yang namanya perpecahan. Jadi yang jadi pertanyaan, kenapa kita mau diadu domba? Ya karena kita bodoh. Ini yang nggak diterima oleh kaum muslimin. Kenapa Timur Tengah zaman dulu dijajah? Ya karena bodoh. Sama halnya dengan Ottoman menjajah Barat. Orang Barat kan mereka legowo mengatakan bahwa iya kita dulu dijajah Ottoman, ya kan? Sampai ke Tunisia, sampai ke Spanyol tuh ya. Spanyol dulu kan mereka sekitar 2 juta beragama Islam tuh. Cuman sekarang aja yang mereka kembali ke agama Kristen. Ada tuh sejarahnya. Banyak tuh kaum muslim yang tidak mengetahui ini. Ya. Ada itu ya dulu warga Spanyol beragama muslim, dipaksa itu dulu beragama muslim. Ada tuh ya ceritanya, sejarahnya. Nanti akan saya bahas ya di satu segmen video ya, biar jangan terlalu melebar ya. Ada tuh. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa orang Eropa zaman dulu mau dijajah oleh Ottoman, Turki Utsmani dan sebagainya? Ya karena orang Eropa bodoh. Jadi penjajahan itu kan silih berganti guys ya. Dulu Eropa dijajah, kemudian ya Eropa menjajah balik. Ya kan saling menjajah sebenarnya. Lalu kenapa kalau ketika Eropa menjajah kita mengata-ngatain Eropa itu jahat gitu, Eropa itu laknat dan sebagainya. Dulu waktu Turki menjajah Eropa, apakah orang Eropa mengatakan bahwa Turki itu laknat, Turki itu jahat, ada sentimen-sentimen seperti itu? Nggak ada kan? Jadi ini namanya standar ganda, ini namanya kebodohan gitu. Ya kita itu berpikirnya itu sempit banget gitu. Di video ini saya membuka wawasan Anda yang nonton video biar apa? Biar berpikirnya itu jangan sempit gitu, biar waras gitu. Inilah yang terjadi di negeri ya guys ya. Jadi kaum muslimin ini sengaja ya memperuncing gitu bahwa agama Kristen itu agama penjajah. Padahal ya pada faktanya kenapa mencari kambing hitam bernama ini semua karena Barat. Ya, ini semua karena Eropa. Kita gagal, kita miskin, negeri yang miskin. Konoha miskin karena apa? Karena penjajahan Barat. Jadi selalu kami hitamkan pihak ketiga. Padahal ya pemimpin warga Konoha lah yang gagal ya kan. Pemimpin kita lah yang gagal. Pemimpin negeri lah yang gagal. Kenapa negeri yang miskin? Ya karena pemimpinnya gagal. Ya pemimpin kaum muslim yang ada di sana. Seperti di Konoha juga seperti itu kan. Pemimpin yang beragama muslim gagal jadi pemimpin. Sehingga mereka mencari kambing hitam atas kegagalan mereka. Ya. Jadi warga Konoha itu ya mudah dipelintir gitu. Mudah dibawa arus kemana-mana itu. Kayak gitu kalau orang yang berlebihan dalam beragama. Jadi mereka tidak waras gitu ya. Orang fanatik dalam beragama itu kelainan jiwa tahu sebenarnya. Kalau boleh jujur ya. Orang yang terlalu fanatik dalam beragama itu ada yang salah dalam otaknya. Mereka tidak bisa melihat kebenaran gitu. Mereka selalu menjelek-jelekan agama lain ya. Bukan berarti saya di sini membela agama Kristen ya. Banyak tuh video saya kritik tentang agama Kristen. Nggak percaya ya, coba cek video saya. Ada tuh ya kritikan saya terhadap agama Kristen. Cuman kalau saya perhatikan umat Kristen itu nggak sampai ya kalau misalnya kita kritik sampai bunuh-bunuhan gitu ya. Kita diancam pembunuh, nggak seperti itu ya. Itu yang saya suka dari umat Kristen ya. Kemudian umat Kristen juga jarang-jarang yang fanatik berlebihan dalam beragama. Umat Kristen itu lebih cenderung liberal guys kalau kita jeli ya, lebih cenderung sekuler kalau saya perhatikan. Nah inilah yang tidak dimaui oleh kaum muslim yang ada di Konoha dan di Nigeria. Sama sebenarnya kaum muslim yang ada di Nigeria dengan yang ada di Konoha itu sama sebenarnya, nggak ada bedanya ya. Mereka lebih memilih yang namanya seiman daripada kemanusiaan.
Ya, mereka gotok-gotokan bawa apa? Bawa agama biasanya. Kemudian apalagi alasan selanjutnya selain karena anti barat? Alasan selanjutnya itu karena sumber daya alam. Jadi mereka berebut sumber daya alam. Umat Kristen yang ada di negeri ini rata-rata mereka itu petani. Sementara umat Muslim yang ada di negeri itu rata-rata mereka peternak. Jadi antar peternak dengan petani itu kan harusnya bekerja sama, bukan saling kotok-kotokan. Peternak pengen berebut yang namanya lahan biar apa? Biar ada tempat untuk beternak. Sementara petani nggak mau gitu ya, nggak mau lahannya direbut sehingga terjadi yang namanya konflik di negeri ya. Jadi perebutan sumber daya alam. Karena sumber daya alam semakin menipis, maka terjadi yang namanya kotok-kotokan, perang satu sama lain. Ya, itu yang mempengaruhi. Namun ya, kaum muslimin yang ada di negeri ini, mereka selalu ya bawa-bawa agama. Apapun ya masalahnya, mereka selalu bawa-bawa agama. Karena apa? Karena di kehidupan mereka itu ya agama mengatur semuanya. Mau konflik terhadap agama lain juga ada aturannya. Jadi ini yang sangat-sangat berbahaya ya. Kalau saya perhatikan umat Kristen itu nggak selalu saya perhatikan umat Kristen itu bawa-bawa agama. Karena mereka juga nggak kelihatan agama Kristen ya. Kalau misalnya mereka di jalan gitu, kalau kita nggak nanya agamanya agama, mereka nggak akan kasih tahu agama mereka agama Kristen. Sementara umat Muslim itu kan kalau mereka pergi kemana-mana, mereka biasanya menggunakan atribut Muslim ya. Ada yang menggunakan peci, ada yang menggunakan hijab, ya. Ada yang menggunakan atribut-atribut agama. Sementara agama Kristen kan nggak seperti itu kalau saya perhatikan ya. Jadi karena perebutan sumber daya alam itu juga mempengaruhi. Kemudian kenapa? Karena sentimen negatif terhadap yang beda agama. Saya juga nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi dan ini juga sangat terjadi di Konoha. Jadi di Konoha itu sama di negeri itu sama ya guys ya. Ada yang namanya persekusi rumah ibadah, ya. Persekusi agama Kristen yang bubarin paksa ya dan lain sebagainya, mengkafir-kafirkan. Dan ketika umat Kristen yang ada di negeri ini misalnya nih bubarin paksa ibadah misalnya atau bakar gereja misalnya, maka kaum muslimin yang ada di negeri ini nggak mau kalah guys, mereka mau balas juga gitu ya. Mereka juga bakar masjid ya, mereka juga bubarin ya kaum muslimin yang ada di sana. Jadi saling membalas satu sama lain. Jadi bedanya di negeri ya, ini sangat penting ya guys, bedanya kaum Kristen yang ada di negeri itu mereka membalas, sementara yang ada di Konoha nggak dibalas. Bayangkan menurut data ada 1.000 kasus ya semenjak reformasi, 1.000 kasus kekerasan terhadap agama Kristen di Konoha, tapi Konoha umat Kristen yang ada di Konoha nggak mau membalas ya. Jadi itu perbedaannya, itu kelebihan daripada agama Kristen yang ada di Konoha. Jadi kita patut mengacungkan 2 jempol terhadap umat Kristen yang ada di Konoha. Karena apa? Karena nggak ngebalas. Coba kalau dibalas ya. Misalnya nih ya, kalau misalnya ada bubarin paksa agama Kristen misalnya, atau pembakaran gereja misalnya, lalu dibalas gitu ya. Masjid dibubarin paksa misalnya. Kemudian masjid dibakar misalnya. Maka akan terjadi yang namanya perang saudara. Jadi pahlawan sebenarnya itu, kenapa kita nggak terjadi perang saudara seperti di negeri ya? Itu karena minoritas. Sementara pemerintah kita itu nggak peduli dengan minoritas. Itu yang saya kesel dengan pemerintah Konoha. Ya, sangat kesal banget ya. Harusnya minoritas yang diprioritaskan karena mereka lah pahlawan. Coba kalau mereka membalas. Minoritas agama Kristen yang ada di Konoha itu membalas ya. Atau nonis membalas gitu. Ya, ketika rumah ibadah dibubarkan seperti kasus-kasus Cidahu kemarin ya, kasus yang ada di Padang kemarin, coba kalau dibalas akan terjadi yang namanya perang saudara. Kemudian ya, kalau saya perhatikan kenapa kita tidak terjadi perang saudara seperti di negeri ya gitu ya. Kalau misalnya ada pembubaran ibadah paksa, ya pembakaran gereja, kemudian dibalas dengan pembakaran masjid, karena kita masih dipengaruhi oleh ajaran leluhur guys. Itulah yang menyelamatkan kita sebenarnya. Makanya saya sangat kesel banget ya dengan orang yang mengkafir-kafirkan ajaran leluhur gitu. Yang ya mengata-ngatain ajaran leluhur. Ajaran leluhur kita lah yang menyelamatkan kita sebenarnya guys. Ya, saya mengakui bahwa tidak semua umat muslim di Konoha itu suka mempersekusi gereja gitu. Enggak semua ya. Karena apa? Ya karena ada istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara ini kan sebenarnya ada sebagian ajaran leluhur kita dicampur dengan agama Islam ya. Itulah Islam Nusantara ya. Jadi Islam Nusantara ini sebenarnya sangat bagus ya kalau kita mendukung ya. Cuman ada banyak warga Konoha yang tidak mendukung yang namanya Islam Nusantara.
Itulah yang menyelamatkan kita. Saya akui ya, banyak juga saya perhatikan di Konoha itu umat muslim yang membela umat Kristen, umat minoritas seperti misalnya Ade Armando ya, ada banyak tuh yang guru gembul juga ya, ada banyak tuh yang influencer-influencer yang membela yang namanya minoritas. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka dipengaruhi oleh ajaran leluhur kita. Ajaran leluhur kita itu kan mengajarkan yang namanya budi pekerti. Dari mana budi pekerti ini diperoleh oleh nenek moyang kita? Dari mana? Dari agama Buddha. Agama Buddha lah yang mengajarkan yang namanya budi pekerti. Buddha, budi, ya kan? Mengajarkan budi. Ya. Jadi waktu agama Islam itu disebarkan di Indonesia itu pertama kali itu, mereka itu mirip-mirip seperti ajaran Budi, guys. Nggak seperti sekarang ini. Makanya diterima oleh umat agama Budi yang ada di Konoha. Ya, jadi ini semacam keanehan ya. Kalau zaman sekarang dikatakan bahwa kita tidak boleh menyebarkan agama terhadap orang yang sudah beragama. Ada tuh aturan ya, aturan pemerintah kita. Sementara zaman dulu kan mayoritas beragama Buddha, mayoritas agama Hindu. Tapi masuk tuh agama Islam. Berarti melanggar aturan dong ya kan? Kan sudah punya agama ya zaman dulu kita ya. Nenek moyang kita sudah rata-rata punya agama kan? Ya. Terserah itu agamanya sinkritas atau tidak seperti yang ada di Bali kan. Itu kan sinkritas antara agama Buddha dengan agama Hindu. Jadi dulu kita sebenarnya sudah kuat, kokoh ya ajaran budi pekerti, ajaran Buddha dan ajaran Hindu. Ya itu biasanya disinkritaskan. Cuman ya kalau saya perhatikan lama-kelamaan, lambat laun, kita meninggalkan yang namanya ajaran budi pekerti. Jadi ajaran budi pekerti inilah sebenarnya yang menyelamatkan kita dari perpecahan. Ya, ajaran budi pekerti kan nggak ada tuh di negeri ya. Nenek moyang mereka kan nggak ada mengenal istilah ajaran budi pekerti. Jadi ajaran budi pekerti inilah yang menyelamatkan kita guys. Makanya saya sangat kesal ya kalau ada warga Konoha yang mengkafir-kafirkan leluhur kita gitu ya. Jadi kalau ada warga Konoha mengkafir-kafirkan leluhur kita itu sama seperti misalnya kita itu anak durhaka. Ya, waktu kecil kita dirawat, dibesarkan susah payah, lalu ketika kita sudah dewasa kita mengkafir-kafirkan yang mengasuh kita gitu. Ya, kita mengkafir-kafirkan orang tua kita gitu. Saya tuh sangat kesel banget ya. Kadang saya sampai nangis gitu ya guys ya. Jujur ya. Kalau ada umat beragama yang mengkafirkan nenek moyang kita gitu, leluhur kita. Padahal itulah akar kita yang sebenarnya ibarat pohon ya. Ajaran leluhur kita itu adalah akarnya. Kita adalah rantingnya sekarang ini. Jadi kita itu sebenarnya ranting yang lupa akan akarnya gitu, ibarat pohonnya. Jadi mohon yang sama yang nonton videonya, baik beragama Kristen, baik agama Muslim ya. Jangan sampai kita mengkafir-kafirkan ajaran leluhur kita, ajaran budi pekerti ya. Ya kalau kita meninggalkan ajaran budi pekerti maka kita akan perang saudara seperti negeri ya. Jadi tujuan saya di video ini baik guys ya, tidak saling menjelekkan antar umat beragama ya. Tujuan saya itu sangat-sangat baik. Kemudian ya, masalah yang terjadi di negeri ini juga tidak lepas dari yang namanya seiman ya. Mereka lebih mementingkan yang namanya seiman daripada kemanusiaan. Dan ini juga yang terjadi di Gajah ya. Jadi warga Konoha itu sering mengatakan, ya membantu Gajah itu tidak hanya permasalahan agama, tapi ini permasalahan kemanusiaan. Tapi kan standar ganda, mereka tidak mengatakan seperti itu terhadap negeri ya. Mereka diam aja tuh, ya kan? Ya nggak sih? Jadi kita tuh harus benar-benar netral guys ya. Kalau kita bicara tentang kemanusiaan, apapun agamanya kita harus bantu. Jadi kemanusiaan itu harus di atas daripada seiman atau seagama. Cuman di Konoha itu, seiman seagama itu lebih tinggi daripada kemanusiaan. Dan ini prinsip yang salah menurut saya pribadi ya. Jadi saya perhatikan ya, kita tuh semakin beragama, semakin tidak berperi kemanusiaan. Kita lebih memilih yang namanya seiman daripada yang kemanusiaan. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Kalau boleh jujur ya, agama mayoritas di Konoha itu ya bisa dikatakan sebagai partai politik. Jarang-jarang loh seperti itu. Agama mayoritas di Konoha ini bisa dikatakan sebagai partai politik. Jadi kalau partai politik itu ya mereka biasanya akan lebih membantu yang separtai mereka, sealiran mereka daripada partai lain. Dan untuk memperebutkan umat, mereka biasanya ya, akan mempertahankan yang seiman gitu, yang satu partai gitu. Oh kita satu partai, kita harus memilih membantu yang separtai biar kita semakin bahagia, makmur dan sebagainya.
Ya, jadi kalau saya perhatikan ya, agama mayoritas di Konoha ini semacam partai politik ya. Itu saya perhatikan ya. Ideologinya itu seperti partai politik. Makanya ada prinsip pilihlah pemimpin yang seiman. Kenapa? Karena satu partai gitu ya atau satu negara. Kemudian kalau saya perhatikan ya, kenapa mereka lebih memilih yang seiman daripada kemanusiaan? Apa alasannya? Karena ini salah satu trik untuk mempertahankan agama itu sendiri. Ya. Jadi ada semacam ke semacam kelebihan gitu ya atau kewenangan gitu atau semacam dikasih semacam keistimewaan ya. Kalau misalnya seiman itu dia istimewa gitu. Kalau beda iman nggak istimewa gitu. Atau semacam privilege lah ya. Hemat kata semacam privilege. Kenapa yang seiman itu ada semacam privilege? Biar apa? Biar mereka semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak. Jadi banyak tuh minoritas di Konoha itu nggak tahan jadi minoritas karena apa? Karena tidak ada privilege. Mereka pindah agama karena privilege, karena kewenangan. Ya, apa privilege-nya? Banyak banget. Pilihlah pemimpin yang seiman gitu. Ya, kalau misalnya kita jadi ketua RT, kepala desa dan sebagainya, mereka lebih memilih yang seiman gitu. Kemudian kemanusiaan, mereka lebih memilih yang namanya kemanusiaan yang seiman gitu. Bukan yang beda agama. Kalau beda agama, ya nanti dulu deh gitu ya. Itu saya melihatnya kaum muslim yang ada di Konoha prinsipnya. Nggak semuanya tapi ya disclaimer on ya, nggak semuanya ya. Saya harus sering disclaimer on di sini ya karena warga Konoha itu ya tidak bisa membedakan mana fakta, mana data, mana kritikan, mana kejujuran, nggak bisa. Ya saya akui nggak semua umat muslim yang ada di Konoha itu seperti itu ya. Ada juga yang baik, tapi jumlahnya minoritas, bukan mayoritas. Itu yang jadi permasalahan. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Share video ini ke teman-teman kalian ya, biar apa? Biar pemerintah kita sadar, pemerintah kita itu aware gitu, pemerintah kita membantu umat Kristiani yang ada di negeri ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.